Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainul Anwar dari Fakultas Psikologi UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang. Pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan paper terkait dengan peran doa dalam intervensi psikologi, yang kebetulan pada hari ini ada sebuah agenda IIUGP yang dilaksanakan di UMSIDA, dan saya akan menyampaikan paper saya yang berjudul peran doa dalam intervensi psikologi. Nah, tulisan ini saya ambil dari kajian literatur, gitu ya. Ini bukan riset empiris, tapi sebuah kajian literatur yang mana kajian ini mencoba untuk menelaah, ya, seberapa penting atau bagaimana penting peran doa itu terhadap pelaksanaan intervensi psikologi itu sendiri. Kita tahu intervensi psikologi itu banyak sekali pendekatan yang digunakan, ya. Ada pendekatan psikoterapi psikoanalisis, ada kognitif, ada perilaku, ada kognitif perilaku, ada humanistik, ada bahkan dengan pendekatan kelompok atau komunitas, dan masih banyak lagi beberapa pendekatan, ya, seperti interpersonal, ya, dan seterusnya. Nah, kita pelajari dalam semua pendekatan itu ternyata tidak satu pun yang membahas terkait dengan keterkaitan atau peranan doa atau pelibatan doa dalam semua intervensi itu. Jadi di sini saya akan mencoba untuk menawarkan dalam bentuk sebuah model seperti apa sih dan bagaimana sih nanti intervensi itu juga bisa dilakukan dengan mengintegrasikan bahwasanya peran doa itu menjadi hal yang sangat penting, ya. Nah, sebelum saya sampaikan bagaimana model nanti coba yang saya tuliskan di sini, ada beberapa surat dalam Al-Quran, gitu ya, yang sangat penting mungkin kita kaji sejenak, dan sebenarnya ini sudah sangat sering untuk dikaji, begitu ya. Hanya kita refresh, mengingatkan kembali, ya, dalam surat Al-Mu'min, ya, ayat 60 itu, yang artinya berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenalkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembuhkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Nah, di sini kita tahu bahwasanya Tuhan itu sangat pemurah dan sangat Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya, sampai berjanji bahwasanya semua doanya akan diperkenankan, ya. Tentunya ada beberapa hal yang mensyaratkan bagaimana doa itu bisa diperkenankan, ya. Salah satunya adalah orang yang beriman, ya. Dan kita tahu kita sebagai seorang muslim adalah orang yang beriman. Nah, justru kalau kita tidak memohon kepadanya, berdoa kepadanya, ini menjadi hal yang sangat dimurkai karena kita dianggap menjadi orang yang sombong, begitu ya, orang yang sombong, ya, dan tidak mengakui sebagai kehambaannya, ya. Maka dengan kita berdoa itu sebenarnya juga merupakan bagian terpenting dalam sebuah proses intervensi psikologi, ya. Bahkan Rasulullah SAW pun menyampaikan dalam hadisnya yang artinya barang siapa tidak berdoa kepada Allah Ta'ala maka Allah Ta'ala murka padanya, ya. Jadi kadang kita itu melakukan sebuah kegiatan terapi psikologi atau intervensi psikologi karena keegoan kita sebagai manusia itu lupa, ya, ternyata di balik semua keberhasilan kita itu ada peran yang itu sangat juga menjadi hal yang sangat penting, yaitu peran Tuhan, ya.
Oleh karena itu, doa ini tentunya tidak akan bisa melepaskan kita dari peran Tuhan atau peran Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau terkait dengan penelitian sangat banyak sebenarnya. Penelitian-penelitian terkait dengan doa yang umum dulu, misalkan penelitian dari Jepang, dari Dr. Masaru Emoto, ya, Dr. Masaru Emoto itu meneliti air, terus diberikan kata-kata yang positif dan negatif, dan responnya ternyata sangat unik-unik, ya. Nah, kita tahu sebenarnya semua perkataan kita itu adalah doa, ya, adalah doa. Terus penelitian dari Matthew, ya, dari Amerika, ya, dia juga menggali penelitian-penelitian tentang doa itu sebanyak 212, ya, dan 75%-nya itu sangat efektif, ya. Dan penelitian Christie juga di Amerika itu juga mengatakan, ya, ternyata sebagian besar di Amerika penelitian, ya, terkait dengan pengobatan, ya, selain medis itu disertakan dengan doa itu juga banyak dilakukan. Nah, sehingga di sana itu mengandung arti yaitu doa dan obat medis, ya. Artinya kesembuhan klien kita itu tidak hanya tergantung dengan medis, sama dengan klien kita tentunya. Kita sebagai seorang konselor atau psikolog itu tidak semata-mata karena kita, tetapi memang ada di luar diri kita yang juga memberikan peran, yaitu peran Tuhan, ya. Nah, berikut coba kami tawarkan bagaimana model pelibatan doa dalam intervensi psikologi, yang mana pola ini bisa kita lakukan secara sadar, terencana, dan terprogram, ya, bukan asal-asalan, ya, dalam semua intervensi psikologi kita, baik itu konseling atau terapi-terapi psikologi. Nah, yang pertama itu sebelum intervensi. Tentunya sebelum intervensi kita itu kenal klien kita, siapa klien kita, ya. Itu kita lakukan assessment dan seterusnya. Nah, tentunya kita juga sebelum memberikan intervensi yang sesuai dengan hasil assessment kita, itu perlu kita lakukan tujuan kita untuk melakukan intervensi itu apa, ya. Misalkan untuk membantu dia untuk menangani kasus-kasusnya. Nah, peran yang bisa kita lakukan sebagai pelibatan doa di sini, yang pertama adalah sholat hajat, ya, sholat hajat. Karena sholat hajat ini sholat yang memang kita memiliki kepentingan di situ, ya, memiliki keinginan di situ, ya, dan sekaligus mendoakan klien, ya. Nah, sholat hajat ini menjadi penting karena kita memiliki kepentingan, keinginan yang dimana itu harusnya segera kita lakukan dan mudah-mudahan nanti berhasil, gitu, ya. Nah, berikutnya itu proses intervensi. Selama proses intervensi itu juga kita harus mendoakan klien menggunakan teknik intervensi psikologi yang relevan yang sudah kita kuasai, dan yang setelahnya yaitu setelah intervensi itu kita juga tetap mendoakan dalam melakukan follow up, ya, melakukan follow up. Nah, model ini bisa kita lakukan dalam praktek kita ketika kita melakukan intervensi psikologi, ya, sehingga ini menjadi penting untuk kita lakukan dalam kegiatan intervensi kita. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.